Eh, ya ada feedback ya, tidak ada suaranya ternyata. Tapi sekarang sudah ada pasti suaranya ya. Rupanya oke. Saya harus ulangi itu. Saya harus ulangi. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Terpaksa saya ulangi karena ada feedback tidak ada suara, benar ya. Satu mikrofon saya rupanya bermasalah, ya sudahlah, berarti sudah almarhum jadinya. Jadi sobat daerah sekalian, sengaja saya mau ambil satu tema menarik ini, yaitu Partai Masyumi. Partai Masyumi ternyata menyampaikan dukungan kepada Anies Baswedan. Jadi dengan demikian partai-partai yang mendukung Anies Baswedan selain 3 partai yang punya kursi di DPR saat ini, ditambah peserta baru Partai Umat dan Partai Masyumi yang unfortunately tidak lolos verifikasi ya. Memang kalau partai-partai berada pada jalur oposisi agak berat memang. Partai Umat pun sempat tidak lolos juga. Tapi dengan protes dan lain sebagainya, dengan mengajukan sengketa ke Bawaslu, akhirnya bisa lolos ya. Ini mohon maaf kalau ada cahaya di belakang agak terang, tetapi mudah-mudahan ini tidak mengganggu Sobat RH sekalian untuk mengikutinya. Coba kita bacakan ya. Jadi Partai Masyumi ini adalah Partai Masyumi yang sekarang digawangi oleh Abdullah Hamahua sebagai ketua Dewan Syuro dan ketua umumnya atau eksekutifnya itu Dr. Ahmad Yani. Coba kita bacakan Sobat daerah sekalian. Jakarta FNN. Ketua Umum Partai Masyumi Dr. Ahmad Yani SHMH menegaskan Partai Masyumi siap bekerja sama dengan Tim Pemenangan Nasional Anies Rashid Baswedan ARB untuk mengantisipasi dan mencegah kecurangan pemilu 2024. Untuk itu Partai Masyumi sekaligus menyiapkan saksi untuk Pilpres di TPS dalam rangka menegakkan pemilu luber dan jurdil sehingga tujuan mulia pemilu tercapai. Tentu saksi itu dari tim pemenangan ya. Jadi mendapat mandat dari tim pemenangan Anies Baswedan kalau nanti insya Allah bisa nyalon. Ahmad Yani menyampaikan hal itu setelah acara silaturahim Partai Masyumi dengan ARB di kediaman Baca Pres RI 2024 tersebut. Sementara itu, Ketua Majelis Syuro Partai Masyumi Dr. Abdullah Hamahua menyampaikan pesan dari seluruh anggota Majelis Syuro bahwa Anies diminta untuk memperhatikan aspirasi dan kemaslahatan umat Islam, di mana merupakan mayoritas dari penduduk Indonesia. Baca Pres ARB, cucu dari tokoh Masyumi Abdurrahman Baswedan tersebut, akan mengusung konsep perubahan dan kehidupan masyarakat yang berdaulat, berkeadilan dan sejahtera. ARB berharap masyarakat mesti menyadari bahwa pada Pilpres 2024 tidak ada incumbent, sehingga berharap masyarakat benar-benar memahami setiap visi, misi dan program untuk periode 2024-2029 dari masing-masing Baca Pres. Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024 adalah pesta demokrasi rakyat untuk memilih anggota legislatif dan Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029. Komisi Pemilihan Umum harus menyiapkan sedikitnya 820.000 TPS yang tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, selain TPS-TPS bagi WNI yang berada di berbagai negara melalui kedutaan dan konsulat di seluruh dunia. Sedikitnya 1,6 juta saksi harus tersedia untuk menyaksikan, mengawasi dan mencatat proses dan hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Tim Masyumi telah memulai gerakannya dan melakukan bimbingan teknis secara berjenjang TOT, Training of Trainer, bagi koordinator saksi yang nantinya mereka akan melatih saksi TPS plus wilayah yang sudah melaksanakan TOT yaitu Provinsi DKI dan Jateng awal Agustus hingga akhir bulan berturut-turut Jawa Barat, Jawa Timur, Sragen, Magelang, Brebes, dan DI Yogyakarta.
mengungkap kecurangan ya. Di samping itu, Partai Masyumi telah aktif mengajak seluruh masyarakat secara intensif untuk peduli terhadap segala bentuk kecurangan yang telah terjadi maupun yang berpotensi terjadi. Sebelum hingga selesai pelaksanaan pemilu 2024 yang kurang dari 200 hari lagi, sedikitnya sudah terlaksana 30 rangkaian dialog di Masyumi TV yang membahas berbagai kecurangan dan potensi kecurangan pemilu 2024. Di samping itu, Masyumi TV juga telah melakukan jajak pendapat sejak April 2023 melalui https youtube.com/masyumi-tv03. Hasil sementara dari jajak pendapat tersebut menyimpulkan bahwa para responden meyakini berbagai kecurangan pemilu 2024 akan terjadi sebagaimana pemilu 2019. Ya, saya juga yakin ya. Adapun potensi kecurangan kemungkinan besar terjadi terutama terkait dengan daftar pemilih tetap DPT masa kampanye, penyediaan surat suara, penghitungan dan rekapitulasi suara, dan lain-lain. Dalam hal DPT, misalnya ditemukan nama-nama pemilih yang sudah meninggal masih tercatat dalam DPT dan akan bertambah dalam 6 bulan ke depan. Mengantisipasi hal tersebut, Masyumi TV membuka hotline melalui Masyumi TV 5 ya, @gmail.com. Masyarakat diharapkan memberikan informasi nomor NIK, NKK, dan surat kematian dari WNI yang meninggal agar nama yang telah wafat tidak lagi tercatat dalam DPT dan jumlah surat suara termasuk cadangan yang tidak terpakai tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pertemuan yang berakhir menjelang sholat Jumat tersebut berlangsung hangat dan merupakan silaturahmi perdana keluarga besar Masyumi dengan ARB yang dilanjutkan pertemuan berikutnya dalam Rakornas Partai Masyumi beberapa pekan ke depan. Ya, sahabat era sekalian, itu tadi dari Partai Masyumi ya. Alhamdulillahirabbil alamin, bertambah lagi partai yang mendukung Anies Rashid Baswedan. Soal kecurangan ya, ini memang menjadi hal yang paradoks. Kenapa saya bilang paradoks? Kenapa tiba-tiba ya yang concern yang kemudian bicara tentang kecurangan hanya salah satu calon saja atau bakal calon, yaitu cuma dari kubu Anies Baswedan. Kenapa Ganjar dan Prabowo misalnya tidak pernah bicara tentang kecurangan atau kekurangan pemilu? Padahal kita tahu kekurangan dan kecurangan pemilu adalah hal yang jamak, inherent dalam setiap pemilu Indonesia, terutama di era reformasi. Kalau Orde Baru kita nggak usah hitung pemilu. Sehingga ketika hanya satu pihak yang concern terhadap kecurangan pemilu, pertanyaannya why? Apakah Ganjar atau kubu Ganjar yakin pemilu tidak curang? Apakah Prabowo atau kubu Prabowo yakin pemilu tidak curang? Atau justru menjadi bagian dari orkestrasi kecurangan tersebut? Itu yang kita harus pahami ya. Seperti misalnya pembagian sembako, pembagian duit, dan lain sebagainya, money politics, itu sesungguhnya adalah bagian dari kecurangan-kecurangan pemilu yang kemudian tidak dilakukan proses lebih lanjut untuk menciptakan pemilu yang jujur dan adil. Jadi sahabat era sekalian, kemarin ya saya menghadiri sebuah pertemuan yang mendemonstrasikan sebuah apa istilahnya, sebuah platform, sebuah metode ya, sebuah cara untuk bisa membersihkan DPT dan juga untuk bisa menginput data suara di setiap TPS. Tetapi memang mudah-mudahan pemerintah itu tidak menjadi lawan dari upaya untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil itu. Jangan sampai kemudian penguasa, aparatur negara justru menjadi agen kecurangan itu sendiri, atau dia menjadikan musuh setiap orang, setiap partai, setiap organisasi yang berusaha mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Padahal seharusnya akan menjadi concern kita bersama mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Pemilu jujur dan adil itu kalau di sektor yang paling hilir adalah yaitu hasil pemilu. Jadi apa yang dihitung di TPS itulah yang kemudian direkapitulasi hingga tingkat nasional. Nah, saya kemarin
misalnya beberapa hari yang lalu melihat ada sebuah sistem yang bisa memastikan bahwa suara di tingkat TPS itu bisa langsung dilaporkan dan direkapitulasi di tingkat nasional, dan itu hanya membutuhkan waktu ya barangkali setelah penutupan jam 1 di waktu Indonesia bagian Barat, pada pukul 13 atau pukul 14 1 jam kemudian kita sudah bisa mendapatkan hasil pemilu pilpres ya, karena konsentrasinya di pilpres. Dengan syarat bahwa kita tahu bahwa ketika pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, waktu Indonesia bagian Timur kan sudah selesai, sehingga bisa dilaporkan. Kemudian ketika pukul 12 waktu Indonesia bagian Tengah sudah selesai, bisa dilaporkan. Nah pada pukul 1 selesai bisa dilaporkan, sehingga pada maksimal pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, insya Allah hasil pemilu sudah diketahui. Nah kalau ada sistem seperti itu ya, kalau ada upaya untuk melakukan kecurangan di berbagai jenjang penghitungan suara, mulai dari tingkat kecamatan, KPU kabupaten kota, apalagi dengan cara mengubah C1 hologram, itu akan jauh bisa di-challenge ke Mahkamah Konstitusi. Dalam 2 edisi, 2014-2019, tim Prabowo mengklaim kalau mereka menang. Tapi itu hanya klaim sepihak yang tidak didukung oleh fakta dan data. Sehingga klaim seperti itu tentu tidak akan bisa dibenarkan. Tapi kalau ada sistem yang bisa memastikan secara nasional rekapitulasi itu bisa diketahui oleh sebuah sistem ini, jadi saya ada civil society yang berusaha membuat itu, kemudian ada juga yang relawan misalnya, maka sesungguhnya pemilu jauh akan lebih terkontrol atau hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan upaya seperti itu tidak ditentang oleh KPU sendiri. Kapan KPU bisa menjadi sebuah lembaga yang independen ya, sebuah lembaga yang bisa diharapkan bisa membuat masyarakat kita berpikir bahwa yang namanya KPU itu adalah lembaga yang memang diharapkan untuk bisa menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, dan baik tentunya, dan demokratik. Jadi demokratik, free and fair election. Termasuk juga mudah-mudahan nanti ada putusan MK yang menghapuskan presidensial threshold sebelum Oktober, menjelang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Sobat semuanya, coba kita bacakan ya komentar Sobat RH terkait dengan hal ini. Senang sekali saya bisa tetap produktif ya di tengah kegiatan. Oke, suaranya sudah aman ya. Tadi mohon maaf 1 menit awal rupanya mikrofon saya mati ya. Ya maklumlah, rupanya 1 mikrofon itu sudah rusak rupanya. Jadi tinggal 1 mikrofonnya. Oke. Randy Zoldik, musuh Anies bukan Ganjar, bukan Prabowo, bukan Banteng, musuh Anies cuman KPU. Ya, tapi kan KPU kalau dia tidak ada didukung oleh kekuasaan yang punya jaringan nggak bisa apa-apa juga. Jangan bayangkan KPU itu hebat-hebat banget ya. Yang hebat itu adalah sebuah struktur yang sudah ada di bawah kendali kekuasaan. Makanya saya berharap entah itu Polri, entah itu BIN, entah itu TNI, entah itu ASN, bersikap dan bertindaklah netral. Kita membutuhkan pemilu yang jujur dan adil. Tidak mesti, belum tentu Anies menang. Tetapi pemilu jujur dan adil itu ya bisa membuat orang puas dengan hasilnya dan bisa menerimanya. Tapi kalau pemilu itu tidak jujur dan tidak adil, ya tentu akan ada penolakan, akan ada protes, bahkan bisa bukan tidak mungkin akan ada people power untuk menolak hasil pemilu tersebut. Bung RH terlihat wajahnya lelah seperti kecapean. Iya, sebenarnya itu problem orang yang suka begadang dan jarang olahraga ya. Oke, itu ya, itu PR saya, saudara sekalian ya. Usia makin tua, aktivitas makin padat.
istirahat makin nggak jelas, tidur tidak jelas ya, asupan juga kadang-kadang nggak jelas. Karena itu doakan mudah-mudahan bisa kembali pada pola hidup sehat yang keren dan cadas ya. Oke. Hadir pasangan ideal perubahan Candi BTS, Candi Hambalang, proyek Mangkra. Nggak jelas maksudnya apa ini. Alhamdulillah, semoga makin iya aja Bapak Haji Anies Bravo RI 2024. Prabowo masa lalu, ya, lengket atasan lupa umat, Anies masa depan, dedikasi pemimpin amanah, Ganjar masa bodoh, bokep doyan. Luar biasa bodoh itu ya. Pak Anies Presiden 2024, waspadalah sebab ada pembenaran-pembenaran di dunia ini yang dianggap sebagai kebenaran menurut pandangan manusia itu dengan cara mengganti kebenaran sebelumnya. Padahal sesungguhnya itu salah di hadapan Allah. Apa maksudnya nggak jelas ini ya? Oke. Yang nggak jelas nanti nggak akan saya bacakan lagi ya. Coba deh kalau Partai Islam Bersatu pasti menang. Iya, soalnya bukan soal Partai Islam atau tidak Islam. Yang kita bahas itu adalah soal kecurangan atau potensi kecurangan dalam Pilpres. Karena kita menginginkan pemilu yang jujur dan adil. Jadi siapapun yang menang, yang penting jujur dan adil, tentu hasilnya bisa kita pertanggungjawabkan. Ya, begitu ya Sobat Era sekalian. Kemudian insya Allah kita kawal seketat-ketatnya. Kemudian no Ganjar no bokep. Apa maksudnya ini? No uban. Utang-utang bosen utang. Oke. KPU dan MK harus diawasi. Ini beratnya kita. Ketika pemilu ini kok tiba-tiba kita punya tambahan pekerjaan yaitu mengawasi MK dan memastikan KPU tidak macam-macam. Ya. Kemudian Bung Refli Harun, jangan memaksakan dan menyusahkan diri sendiri dan kesehatan, jangan hidup tidak arti. Oh, enggak juga. Itu sebenarnya enggak ada kaitannya dengan saya online, saya justru ya sikap hidup itu lebih pada bagaimana kita rajin makan yang baik, berolahraga dan lain sebagainya. Jadi enggak ada kaitannya sama aktivitas yang padat sesungguhnya ya, lebih pada hidup kita yang cara hidup saja ya. Nih kita jangan mengkondem aktivitas. Sebenarnya ada ya, saya ingat Agnes Monica itu. Dia bilang sebenarnya mau sehat mau kagak ya tergantung sikap hidup kita ya. Walaupun dia padat kegiatannya tapi kan dia disiplin ya dalam menjaga kesehatan, itu yang penting sebenarnya. Nah, kelemahan aktivis kan tidak disiplin soalnya gitu. Apalagi minumnya kopi lagi. Oke. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada Anies Baswedan. Insya Allah ya. Pemilu 2024 sudah ada indikasi KPU dan Bawaslu disetir rezim. Ditambah lagi MK, sempurnalah skenario kecurangan, skenario Allah Subhanahu wa taala paripurna. Ya, semoga ya. Siapapun yang bermaksud mencurangi pemilu, maka dia akan kepentok dengan kesadaran. Mudah-mudahan ya, kita doakan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat hina dina dan dosa besar, karena dosanya kepada sesama manusia yang tentu maafnya juga kepada sesama manusia. Belum tentu rakyat Indonesia mampu dan mau memaafkannya ya. Oke. Itu saja ya Sobat Era sekalian. Mudah-mudahan kita terus diberikan kesehatan, kewarasan untuk bisa memberikan kontribusi yang baik pada Republik Indonesia ini. Dan terima kasih yang sudah menyarankan soal hidup sehat tadi ya. This is my homework, PR saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jadas.